Shalom semua jemaat yang terkasih dimanapun saat ini saudara berada. Saya percaya Tuhan selalu rindu untuk melawatmu, Tuhan selalu rindu untuk menjamahmu, Tuhan selalu rindu untuk memberkatimu. Mari saudara-saudara pakai waktu ini untuk kita bersama-sama beribadah, memuji Dia, menyembah Dia dalam ibadah online kita kali ini. Saya percaya apapun yang saat ini engkau sedang alami, apapun masalah yang sedang engkau alami saat ini, Tuhan sanggup untuk menolongmu. Datang di hadapan Dia, datang kepadanya dengan imanmu, dengan percaya yang sungguh-sungguh di hadapan Dia. Maka Tuhan akan sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Haleluya. Mari saudara-saudara, saya ajak semua untuk bersama-sama dengan kami, satukan hati bersama-sama dengan kami untuk kita memuji Dia. Mari bawa hidupmu di hadapan Dia, angkat hatimu di hadapannya, angkat suaramu di hadapannya, dan mari kita katakan bersama-sama, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup, amin, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup, haleluya, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Katakan lagi, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup, amin, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup, amin, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan
sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada Kau berfirman, haleluya, dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan apapun yang terjadi dalam hidupku ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Katakan lagi bersama-sama, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan
segala raja. Oh, Dia juru selamat yang ajaib. Ketika Dia berfirman, maka sembuhlah aku. Ketika Dia bersabda, maka selamatlah hidupku. Sang penolong yang ajaib, Sang penolong yang terindah, Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk kesembuhan dari-Mu, terima kasih untuk kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan, segala pujian kami, hormat kami bagi-Mu Yesus, Raja kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus yang ajaib. Segala-galanya dalam hidup kami, penolong yang sempurna, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Amin. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih karena Engkau terus melawat kami, karena kasih-Mu tidak pernah habis-habis dalam hidup kami. Kau setia, Kau yang selalu setia menolong kami. Bapa, ubahkan hidup kami semakin sempurna seperti yang Engkau firmankan. Bahkan kami dengan firman-Mu, kami siap mendengarkan suara-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, umat-Mu yang selalu rindu dan haus akan Engkau. Biarlah hati kami menjadi tanah-tanah yang subur untuk ditaburkan oleh firman-Mu. Hanya oleh kuasa-Mu, maka kami menjadi manusia-manusia yang baru. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan segala apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, segala sembah kami hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudaraku, Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup, ya, Allah yang mampu melakukan segala hal. Jangan pernah berpaling dari Dia, jangan pernah sudah ragu akan kuasanya. Kuasa yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan pada saat engkau mengandalkan Dia, Dia dapat diandalkan, saudaraku. Ya, firman Tuhan yang akan kita sama-sama dengarkan berhubungan dengan apa yang belakangan ini kita bahas di dalam renungan setiap harinya, saudaraku. Saya ingin mengingatkan kepada setiap kita, ya, pada renungan hari Kamis kemarin, saudara, di situ saya membuat sebuah kata-kata, ya, saya bilang, datangnya pada Dia sumber pertolonganmu yang benar, jangan kepada manusia, nanti kecewa. Ya, datangnya pada Dia sumber pertolonganmu yang benar, jangan kepada manusia, nanti kecewa. Saudara, di situ ada kutipan dari ayat Kejadian 40 ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Ya. Nah, saudara, pada saat ini, ya, kita akan sama-sama belajar firman, ya, mengenai mengandalkan Tuhan, mengenai menaruh harapan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan, saudaraku. Mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan. Ya,
Jadi kita mau belajar saat ini, kita mau sama-sama meyakinkan diri kita sepenuhnya bahwa Allah yang dimana kita berada, diayomi oleh Tuhan yang luar biasa yang kita miliki dalam kehidupan kita, itu adalah pribadi yang layak kita andalkan dan kita harapkan, saudaraku, lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Yakinlah akan hal itu. Ya, ini yang kita mau sama-sama renungkan lewat firman Tuhan pada saat ini, saudara. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita di tahun 2020, ya, kita sudah banyak mengalami hal-hal yang mengagetkan dalam kehidupan kita, ya. Dan biarlah apa yang sudah terjadi tidak membuat kita berubah, bahwa pada hakikatnya, pada dasarnya kita ini adalah anak-anak Tuhan yang seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, saudaraku. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ditanam di tepi air menunjuk pengertian bahwa kita ditanam di dalam Yesus yang adalah air kehidupan. Ditanam di dalam Yesus sebagai air kehidupan bagi kita semuanya. Saudara, coba renungkan. Sudah belum Yesus sebagai air kehidupan di dalam diri kita masing-masing? Jangan-jangan kita kembali lagi pada saat kita selesai dengar firman, pada saat kita kembali kepada kehidupan sehari-hari, situasi kondisi sehari-hari, jangan-jangan yang kita lakukan adalah kita kembali lagi mencari pertolongan manusia, bukan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Padahal Dia layak diandalkan dan Dia layak benar-benar menjadi satu-satunya harapan bagi setiap kita. Saudara, bagaimana caranya sebagai orang percaya kita bisa seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air? Ya, saudara, sebelumnya saya ingin memberitahukan kepada setiap kita, ya, bahwa ayat yang akan kita baca adalah mungkin ayat yang sudah menjadi ayat emas bagi kita semuanya. Tapi saudaraku, saya ingin mengajak setiap kita agar ini benar-benar menjadi ayat yang menjadi suluh, menjadi terang, pelita dalam kehidupan kita, agar kita sepenuhnya yakin bahwa Yesus patut diandalkan. Dia bisa menjadi pengharapan satu-satunya. Kita lihat Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7, saudara. Mari saya mengundang saudara sekalian untuk membaca Yeremia pasal 17. Ya, kitab Yeremia pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah saudara semua. Katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita kembali lagi, mari kita lihat saudaraku. Ya, mari kita belajar bersama-sama bagaimana caranya sebagai orang percaya kita bisa seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ayat 7 mengajarkan kepada kita, yang pertama adalah kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, kata-kata ini, kalimat ini berulang kali diperdengarkan kepada kita. Kenapa? Ini ada rencana Tuhan, saudaraku.
Ini adalah agenda Tuhan bagi kita sekarang ini. Kenapa? Karena ada banyak orang di luar sana yang lupa kalau dia memiliki Allah yang besar, Allah yang layak diandalkan. Bahwa dia memiliki Tuhan yang tanpa batas. Bahwa dia memiliki Tuhan yang berdaulat. Bahwa dia memiliki Tuhan yang menguasai alam semesta. Tuhan yang sudah menciptakan segala sesuatu. Ya, dunia dan segala isinya. Itulah Tuhan kita, itulah Allah kita yang layak benar-benar diandalkan. Ya, jadi cara untuk kita bisa seperti pohon yang ditanam di tepi air adalah yang pertama, tidak bisa tidak, kita harus mengandalkan Tuhan. Saudara, mengandalkan Tuhan berarti bertumpu, bergantung, bersandar hanya pada Tuhan. Bertumpu, bergantung, bersandar hanya pada Tuhan. Ya. Ketika kita bertumpu, maka seluruh kekuatan kita, ya, kita letakkan pada tumpuan kita itu, saudara kan? Ya. Saudara, saya ambil contoh seperti ini. Misalnya saudara harus membawa barang banyak, kemudian saudara harus melewati jalan yang nggak lebar, saudara. Saudara bawa barang, menjinjing barang, menenteng barang, ya saudara. Kemudian lewat di jalan yang nggak begitu lebar, dan pasti saudara akan bertumpu di tengah jalan itu, ya, untuk menjaga keseimbangan saudara. Dan pada saat saudara menemukan jembatan, saudara, jembatannya apa boleh dikata ternyata jembatannya jembatan bambu, saudaraku. Saudara akan mencari tumpuan bagi kaki saudara untuk saudara bisa menjejak, bisa melangkah dengan mantap. Saudara tidak mungkin pada saat saudara membawa barang begitu banyak di kedua tangan saudara atau mungkin juga di pundak saudara, saudara jalan begitu saja. Ya, dalam kondisi saudara menenteng barang yang berat, boleh dikata, ya saudara akan menyeberang dan jembatannya adalah jembatan bambu. Ya, atau mungkin jembatannya adalah jembatan gantung, saudara. Saudara pasti akan mencari tumpuan yang tepat untuk saudara menjejakkan kaki saudara, sehingga saudara bisa berjalan dan menyeberang dari titik A sampai titik B. Dia dari saudara mulai masuk jembatan itu sampai saudara mengakhiri dan menyeberangi sungai. Saudara perlu ada titik di mana saudara bisa bertumpu di sana dan berjalan di sana, saudara. Dan pada saat saudara berjalan, ya saudara sudah mantap menemukan titik tumpuan saudara, saudara akan berjalan tanpa ragu. Saudara akan mulai berjalan. Meskipun saudara ada di jembatan gantung, tetapi saudara akan mulai terus berjalan. Kenapa? Karena saudara sudah ada dan ketemu itu titik tumpuan saudara. Oh, di sini nih. Oh, di tengah ini nih. Dan pada saat saudara sudah berada di seberang, tukang ojek sudah menunggu saudara untuk ngangkut saudara. Ternyata bukan naik mobil, tapi harus naik angkot, saudara. Dan harus naik ojek, saudara. Ya, ojek motor. Dan pada saat saudara naik ojek motor, saudara akan pada saat saudara bersiap-siap, barang yang bisa ditaruh di depan, saudara akan minta tolong sama abang ojek untuk taruh barang di depan. Dan selebihnya saudara akan pegang. Dan kebetulan barang saudara banyak. Apa yang akan terjadi, saudara? Saudara akan pastikan bilang kepada abang itu, tunggu bang, sebentar. Ya, sebentar bang, saya belum siap ini. Dan pada saat saudara menaruh bokong saudara di jok motor, saudara akan pastikan ya bokong saudara itu bertumpu dengan benar, dengan tepat. Dan saudara naikkan itu kaki kanan atau kaki kiri duluan, terserah saudara, ke footstepnya, ya. Lalu kemudian saudara sambil memegang barangnya, dan apabila sudah mantap, saudara akan katakan, oke bang, siap, ayo kita jalan. Ya. Pada saat saudara menemukan tempat untuk bertumpu, maka saudara akan melakukan jauh lebih banyak hal yang bisa saudara lakukan.
Pada saat saudara belum menemukan titik tumpu, saudara tidak bisa melakukan banyak hal. Ya, saudara belum menaruh bokongmu untuk menjadi tumpuanmu dengan benar, saudara tidak akan mungkin bilang, ayo bang jalan. Bisa-bisa saudara jatuh dari motor. Ya, demikian juga hal-hal yang lain juga begitu, saudara. Saudara mungkin pernah lihat tayangan bagaimana ada beberapa orang yang ikut di dalam grup barongsai. Ya, dia dia ada di tempat tinggi dan dia harus melompati dari titik satu ke titik yang berikutnya, dari kayu, ya, tempat dia bertumpu yang satu ke tumpuan yang berikutnya, dan dia harus melompat. Saudaraku, kalau dia tidak mendaratkan kakinya dengan tepat sebagai titik tumpunya, maka sudah beres, berantakan semua rencana yang sudah direncanakan dan akhirnya jatuh semuanya. Ya, begitulah saudara dengan kehidupan kita semua. Ya, jadi mengandalkan Tuhan adalah bertumpu pada Tuhan. Mengandalkan Tuhan adalah bertumpu pada Tuhan, saudara. Ya, itu menunjuk kepada sebuah pemahaman bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber. Ya, jadi Tuhan menjadi tumpuan kita, bertumpu pada Tuhan, itu menunjuk kepada sebuah pemahaman bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita satu-satunya. Tidak ada yang lain. Menjadi sumber kekuatan kita satu-satunya, saudara. Percayalah, jika Tuhan menjadi tempat tumpuan kita satu-satunya, menjadi kekuatan kita satu-satunya, saudaraku, maka Dia akan sanggup menanggungnya. Seberapapun beratnya Anda secara jasmani maupun problematikamu, permasalahanmu, bebanmu, percayalah, jika Tuhan yang menjadi tempat tumpuanmu, Dia sanggup, saudara. Maka engkau akan dibawa kepada titik yang lebih tinggi lagi. Ya, pada saat engkau berada di titik yang lebih tinggi lagi, saudara menghadapi tantangan yang lebih lagi, dan apabila saudara tetap mengandalkan Dia, engkau akan terus dibawanya ke tempat tinggi yang lebih tinggi lagi, saudara. Itulah hukumnya apabila kita bertumpu pada Tuhan, mengandalkan Tuhan yang punya kekuatan luar biasa, melebihi siapapun. Itulah Tuhan kita, Sang penguasa alam semesta, pencipta segalanya. So, pikir apa lagi? Engkau mau bertumbuh seperti tanaman yang di tepi aliran air, engkau harus mengandalkan Tuhan. Engkau harus bertumpu hanya pada Tuhan, mengandalkan kekuatan Dia satu-satunya, tidak ada yang lain. Saudara, jika sekarang ini engkau menemukan dirimu masih mengandalkan yang lain, masih mengandalkan orang lain, masih mengandalkan kepandaianmu, dirimu kau andalkan, saudara, mulai sekarang, jika itu terjadi padamu, jika itu adalah engkau, bertobatlah. Percayalah, jika engkau mengandalkan yang lain selain Tuhan, cepat atau lambat, engkau pasti jatuh. Cepat atau lambat, engkau pasti tumbang. Cepat atau lambat, engkau pasti gagal. Dan apabila engkau begitu yakin mengandalkan kekuatan selain Tuhan, engkau bisa mengalami gatot, saudara. Gagal total. Kelihatannya berhasil, tapi sebenarnya, ya, kelihatannya begitu, wow, amazing. Tapi sebenarnya, karena saudaraku, segala sesuatu yang bertumpu kepada Sang sumber kehidupan, itu akan memberikan berkat kepada berbagai aspek dalam kehidupan kita.
Dan apabila kita bertumpu bukan kepada Sang Sumber kehidupan, di satu titik kita mungkin berhasil, tetapi di titik yang lain kita gagal. Artinya di area yang satu, di area keuangan kita mungkin berhasil, tetapi di area hubungan kita dengan keluarga berantakan, hancur. Saudara, jika engkau ada di dalam Tuhan, jika engkau tahu Tuhan layak untuk menjadi tempat tumpuanmu, maka saudara akan mengalami bukan hanya ekonomimu mengalami terobosan, bukan hanya kebahagiaanmu bertambah-tambah, tetapi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati pikiranmu. Berkat yang daripada Tuhan, yang tidak mendatangkan susah payah, yang tidak mendatangkan berbagai hal yang buruk, itu akan menjadi milikmu. Haleluya. Andalkan Dia. Jadikan Dia tempat tumpuanmu. Apapun yang kau hadapi, seberapa besar batu yang di depanmu, Dia sanggup menanggungnya. Dia sanggup memecahkan batu itu. Dia sanggup menghancurkan batu itu. Kalau batu itu nggak mau hancur, maunya dipindah, ya, Dia sanggup pindahin itu batu. Saudara, tidak akan pernah rugi dan tidak akan pernah kita menyesal apabila kita bergantung, bertumpu, mengandalkan sepenuhnya kehidupan kita di dalam Dia. Karena Dia adalah Sang Sumber kehidupan, pemilik kehidupan, penulis hidupmu. Haleluya, haleluya. Percayalah, jika Tuhan menjadi tempat kita bertumbuh, apapun yang menjadi, saya ulangi, apapun yang menjadi permasalahan, problematika, apapun yang menjadi pergumulanmu, percayalah, Dia sanggup menanggungnya. Manusia sangat terbatas, kekuatanmu terbatas, orang lain terbatas, barang, uang terbatas, Dia tanpa batas. Jangan kita cuma bisa bernyanyi, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Tapi saudaraku, kita gak pernah ngalami apa-apa. Mendingan kita gak nyanyi kayak gitu, tapi kita ngalami, saudara. Dan kita berkata, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ya, jadi ayo kita alami. Ayo kita saksikan. Kenapa kita bisa saksikan? Kenapa kita terus-menerus memiliki persediaan, kesaksian bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat. Kenapa? Karena kita bertumbuh kepada Dia. Karena yang menjadi tempat andalan kita hanya Tuhan. Berikutnya, saudara, kalau kita mau menjadi seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, yang kedua adalah kita harus menaruh harapan pada Tuhan. Yang tadi kita harus mengandalkan Tuhan. Yang berikutnya ini yang kedua, kita harus menaruh harapan pada Tuhan. Kata menaruh harapan dalam King James Version, Alkitab King James Version, ya, menggunakan kata trust, yang berarti menaruh percaya atau kepercayaan. Menaruh percaya atau kepercayaan. Jadi kita harus mengambil keputusan nih, saudara. Kita harus mengambil keputusan. Keputusan yang bukan setengah-setengah, keputusan yang tidak ragu-ragu, tapi keputusan yang bulat. Ya, keputusan yang bulat untuk menaruh percaya bahwa hanya dengan Tuhan maka segala sesuatu bisa terjadi. Kita harus mengandalkan Tuhan dulu, bertumpu pada Tuhan terlebih dahulu, ya, baru kita bisa menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi tahapannya gitu. Kita mengandalkan Tuhan, bertumpu pada Tuhan, ya, sudah oke, bertumpu, maka saudara
akan lanjut ke titik berikutnya. Saudara akan tetap terus menaruh harapan kepada Tuhan. Jika saudara tidak mengandalkan Tuhan, jika saudara belum percaya untuk mengandalkan Tuhan, maka saudara tidak bisa menaruh harapan kepada Tuhan. Saudara akan kembali lagi, saudara akan berharap kepada orang lain, saudara akan berharap kepada pertolongan orang lain, saudara akan berharap kepada kekuatanmu, pikiranmu, saudara akan berharap kepada situasi kondisi yang lebih baik lagi. Bukan kepada Tuhan harapannya. Saudara, baru-baru ini saya masih melihat di wilayah daerah Cengkareng gitu ya. Di wilayah daerah Cengkareng, Kalideres, ya di pinggir-pinggir jalan, terutama di perumahan, saudara, di perumahan Palem Lestari menuju ke Citra 6, saudara akan temukan. Ya, saudara akan temukan ada orang-orang yang menaruh harap kepada belas kasihan orang lain. Ya, ada banyak orang yang tiba-tiba menjadi pemulung, saudara. Tetapi kebanyakan duduk menaruh harapan akan pertolongan orang lain. Menaruh harapan kepada belas kasihan orang lain, saudara. Ya, karena kalau seorang pemulung yang sebenarnya, dia akan berjalan terus mencari barang-barang yang dia bisa ambil, barang-barang bekas, saudara. Dan saudara jangan salah, banyak orang yang dari pemulung yang dia mungkin hanya berkeliling, yang sekarang bisa berhasil, saudara. Memiliki rumah yang layak, memiliki kendaraan yang layak. Jadi bukan itu yang Tuhan inginkan dari kita. Kalau kita bilang kita mengandalkan Tuhan, kita juga harus menaruh harapan kita hanya pada Tuhan. Menaruh trust kita hanya pada Tuhan, bukan lagi kepada orang lain, bukan lagi kepada diri kita sendiri atau kemampuan kita, kebisaan kita, keahlian kita. Tidak. Segala sesuatu yang saya sebutkan belakangan itu adalah fana. Tapi apabila kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan, ada kuasa ilahi, ada kuasa yang kekal yang sudah disediakan bagi kita, yang mampu menolong kita kapanpun waktunya, apapun masalahnya, saudara. Kita harus mengandalkan Tuhan, ya, baru kita bisa menaruh harap sepenuhnya, menaruh harapan sepenuhnya atau trust kepada Tuhan. Terkadang kita tahu bahwa Tuhan itu baik dan penyedia kebutuhan kita. Tetapi banyak dari kita yang tidak menaruh percaya sepenuhnya kepadanya. Ya apa iya? Ya, kita tahu bahwa, dan kita pernah dengar bahwa si A ditolong Tuhan, si A mengalami mujizat Tuhan, sekonyong-konyong, ujuk-ujuk, ya bahasa Prancisnya sudah ujuk-ujuk. Ya, tiba-tiba ditolong Tuhan, ada mujizat terjadi. Tetapi itu tidak mampu untuk mendorong kita supaya kita pun bisa mengalami. Saudara, setiap kesaksian yang diberitakan, yang kita dengar, tujuannya adalah untuk kita semakin giat iman kita, membangun iman kita, untuk kita semakin giat membangun iman kita, mengerjakan bagian kita, agar kita pun mengalami janji-janji Bapa yang sudah disediakan bagi kita pada waktunya, saudaraku. Ya, jadi Tuhan sudah merencanakan kehidupan yang baik bagi kita, hari depan yang baik bagi kita, masa depan yang baik bagi kita. Tinggal kita mempersiapkan diri, mengerjakan bagian kita selama kita masih hidup ini, saudara. Dan saudara akan lihat pada saat kita mengerjakan bagian kita yang di dalamnya adalah ada mengandalkan Tuhan, menaruh harap pada Tuhan, saudara akan temukan bahwa Dia Allah yang setia, bahwa Dia Allah yang luar biasa, bahwa Dia Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya, Dia akan menepati janjinya. Dan kita bukan hanya sebagai penonton saja, tetapi kita pun bisa menyaksikan bahwa Tuhan itu baik. Kita akan bisa memberikan kesaksian yang tidak pernah berhenti, menceritakan kepada orang banyak betapa Tuhan yang saya miliki, yang saya andalkan, tempat di mana saya menaruh harapan saya satu-satunya di dunia ini,
Itu benar. Itu ya dan amin. Itu hidup. Itu saya alami sendiri. Itulah saudara. Itulah gunanya kita mengerjakan bagian kita. Kita mengandalkan Tuhan. Kita menaruh harapan kita hanya pada Tuhan. Jadi jangan coba-coba saudara. Selama kita ada di dalam pertandingan iman kita, di mana kita ada di dalam track yang Tuhan sudah tentukan bagi kita, jangan coba-coba kita keluar. Jangan coba-coba kita mau mengandalkan kekuatan kita sendiri, apalagi mengandalkan belas kasihan orang lain. Mari saudara, sudah waktunya sekarang untuk kita hanya mengandalkan Tuhan. Untuk kita hanya melakukan tugas kita, mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan hanya pada Tuhan. Dan itu tidak bisa sekonyong-konyong terjadi pada diri kita. Kita harus membangun iman kita. Bukankah firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi saudaraku, apa gunanya renungan firman diberikan kepada kita? Apa gunanya kita dengarkan firman Tuhan? Dari sejak sekolah minggu kita diberikan ayat-ayat firman, ayat hafalan oleh guru-guru sekolah minggu kita. Gunanya adalah agar hidup kita dipenuhi oleh firman-Nya, dipenuhi oleh perkataannya, bukan yang lain. Apalagi sekarang saudaraku, begitu masifnya serangan dari media, dari sosial media. Kalau kita membiarkan saja, maka pikiran hati kita dipenuhi oleh info-info yang dari luar sana, yang belum tentu membangun kita, malah mencemari hidup kita. Jadi betapa pentingnya saudaraku kita membaca firman, merenungkan firman dalam kehidupan kita. Mengingat firman yang sudah diberikan oleh guru sekolah minggu kita, menghafalkannya, membayangkannya, penting sekali saudaraku. Karena itu akan bekerja dalam kehidupan kita dan membangun iman kita, membuat kita semakin menaruh iman percaya kita hanya pada Tuhan. Kita tidak tahu seberapa besar masalah yang ada di depan kita. Kita tidak tahu bagaimana persoalan yang kita akan hadapi nanti. Tetapi yang kita tahu, kalau kita renungkan firman, yang kita tahu bahwa Tuhan kita jauh lebih besar daripada segala permasalahan persoalan kita. Ya, perhatikan baik-baik saudara. Kita tidak tahu kapan dan kita ada dalam urutan keberapa untuk kita kembali kepada Bapa di surga. Tapi apabila kita mengerjakan bagian kita, apabila kita mengerjakan apa yang harus kita lakukan sebagai miliknya, kita akan bisa berkata, kapanpun waktunya, saya siap. Aku siap Tuhan, kapanpun waktunya. Tapi apabila engkau tidak mengerjakan bagianmu dan engkau masih mengandalkan kekuatanmu sendiri, engkau mengandalkan orang lain, engkau mengandalkan segala sesuatu yang lain yang bukan Tuhan, engkau akan melihat dirimu pada saat akan tiba waktunya engkau dipanggil Tuhan, di detik-detik di mana engkau mau dipanggil Tuhan, engkau akan ketakutan. Kenapa bisa demikian? Ya karena engkau tidak mengerjakan bagian. Karena engkau tahu selama ini engkau tidak mengandalkan Tuhan. Selama ini engkau tidak membuktikan bahwa engkau mengasihi Tuhan. Engkau mengasihi dirimu sendiri. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk kita bisa memiliki pemahaman yang benar dari pendengaran firman Tuhan hari ini. Agar kita hanya mengandalkan Dia satu-satunya. Menaruh harap kita kepada Dia saja, bukan yang lain, saudara. Kemudian ada dua lagi hal yang dapat kita pelajari, saudaraku, bahkan harus kita pahami tentang menaruh harapan kepada Tuhan. Pada saat kita menaruh percaya kita kepada Tuhan, percaya itu harus mengalami ujian, saudara.
pada saat kita menaruh harap kita kepada Tuhan, percaya dan harapan kita itu harus mengalami ujian. Saudara camkan baik-baik. Kenapa sih harus mengalami ujian? Itu untuk membuktikan, ya, untuk membuktikan apakah kita benar-benar menaruh percaya kita hanya pada Tuhan. Apakah kita benar-benar menaruh harap kita hanya pada Tuhan. Tuhan ingin menguji kita. Tuhan ingin tahu benar gak kita hanya berharap pada Tuhan. 1 Korintus pasal 3 ayat 13 sampai 15. 1 Korintus pasal 3 ayat 13 sampai 15 di sana menegaskan bahwa sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Yaitu ketika diuji dengan api, Saudara. Ya kan? Ya. Api berbicara tentang kesusahan, tentang permasalahan, tentang problematika, gesekan yang terjadi di dalam hubungan, ya, hubungan antar sesama, antar jemaat, ya. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya, yang sudah terjadi tahun 2020 lalu, mungkin tahun-tahun yang lalu sebelumnya yang tidak sesuai dengan harapan kita, camkan baik-baik saudaraku, itu merupakan hal ujian. Apakah kita benar-benar mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kita kepada Tuhan? Atau pada saat kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai harapan kita, lalu akhirnya kita kembali mengandalkan manusia. Kita kembali mengandalkan yang lain. Jangan anggap segala permasalahan, persoalan itu datang begitu saja dan mencerminkan bahwa Tuhan itu Tuhan itu tega ya. Bukan, saudara. Tuhan itu bahkan ada yang sampai putus asa bilang, waduh Tuhan kok jahat sih sama saya. Saudara, kita sebagai anak-anaknya, kita yang tahu bahwa Tuhan itu penuh kasih. Bahkan Tuhan adalah kasih. Kasih adalah dirinya sendiri, saudara. Dia tidak mungkin mencelakakan kita. Firman Tuhan berkata bahwa dia tidak mau mencelakakan kita. Dia tidak merancang hal yang buruk bagi kita, saudara. Ya. Jadi pada saat kita menghadapi permasalahan, persoalan, problematika sebesar apapun, pandanglah itu sebagai tempat Tuhan menguji. Ya, Tuhan menguji. Apapun, menguji pekerjaan kita, menguji pelayanan kita, menguji rumah tangga kita, menguji hubungan kita, menguji apa lagi? Menguji studi kita, pendidikan kita. Ya, jadi jangan memandangnya secara keliru. Ya, saudara. Jika pekerjaan atau apapun yang dibangun, usahamu mungkin yang kau bangun, yang kau rintis, itu menjadi tahan uji, tahan banting, ya, maka upahnya pun saudara akan bisa merasakan. Upahnya, wow, apa sih saudara yang buah daripada tahan uji itu? Buah daripada kita melewati ujian dan kita berhasil. Biasanya kita ingat, kalau kita berhasil naik kelas waktu kita masih kecil, saudara, kita dapat hadiah. Saya ingat betul, saya dapat hadiah, sebuah sepeda, waktu saya berhasil naik kelas. Saya ingat itu, saudara. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan bukan pribadi yang berhutang, saudara. Enggak, Dia pribadi yang sangat mengasihi kita. Bahkan tidak pernah kita pikirkan saja, Dia sudah pikirkan. Tidak pernah timbul dari hati pikiran kita, ya, nggak pernah muncul. Tapi Tuhan tiba-tiba berikan kepada kita. Itu Dia Tuhan, saudara. Kenapa? Ya, Dia adalah kasih. Dia begitu mengasihi kita. Apalagi engkau menuruti perintahnya, engkau melakukan kehendaknya. Wow. Tinggal tunggu waktu saja. Itu hanya masalah waktu. Pada waktunya engkau akan menuai apa yang kau tabur. Taburan harapanmu hanya kepada Dia, engkau akan lihat hasilnya, saudara.
Taburan apa yang sudah kau tuai, ujian-ujian yang sudah kau lewati dan kau menangkan, sudah akan lihat hasilnya. Luar biasa deh pokoknya. Tetapi jika kita pada saat mengalami ujian dan kita lari kepada yang lain, artinya kita tidak tahan uji. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Kita akan menderita kerugian. Seperti tadi di awal-awal saya bilang. Kelihatannya sih berhasil melalui permasalahan, tapi ujungnya. Kelihatannya sih lurus, tapi ujungnya. Ya saudara, jadi mari kita sama-sama lalui proses yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena pada saat kita melalui proses dan kita berhasil melaluinya bersama dengan Dia tentunya, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ingat itu juga saudara akan lihat, ya, saudara akan menerima upahnya. Jadi orang yang memutuskan untuk bertahan di dalam ujian pasti akan untung, itu pasti akan untung, malah kaya karena berkat Tuhan, saudara. Haleluya. Tetapi ketika kita memutuskan untuk tidak tahan uji, kita akan banyak mengalami kerugian. Ya, rugi waktu, rugi tenaga, ada banyak hal akan terjadi, saudaraku. Oleh sebab itu, jadikanlah masalah atau persoalan, berbagai problem kita sebagai bukti kita menaruh harapan kita, trust kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, saudara bisa lihat kisah Yakub, saudara, di dalam Kejadian pasal 30 ayat 22 sampai 23 di sana. Saudara akan lihat di sana. Ya, bagaimana tentang Rahel, istrinya Yakub, yang pengen banget dia punya anak. Ya, tapi dia sempat tidak tahan uji. Ya, dia kasih budaknya. Ya, apabila saudara baca di sana, saudara akan lihat ya bahwa dia memberikan budaknya itu kepada Yakub, saudaraku, untuk supaya dia bisa cepat punya anak. Ya, dia merasa iri, ya, kakaknya sudah bisa punya anak dari Yakub, kok dia belum, gitu, saudara. Ya, makanya dia sempat memberikan budaknya, yaitu si Bilha itu, kepada Yakub supaya ia melahirkan anak, ya, bagi Rahel. Ya, bisa dipangku ya oleh Rahel. Dia pengen banget, ya. Dalam menaruh harapnya kepada Tuhan, Rahel mengalami ujian dan dia sempat tidak tahan uji. Jadi menaruh harapan kepada Tuhan, saudaraku, harus mengalami ujian. Apakah kita memutuskan untuk memilih jalan sendiri, jalan kita sendiri, dari pikiran kita sendiri, dari hikmat kita sendiri, atau kita memutuskan untuk menanti dengan sabar sesuai dengan waktunya Tuhan? Untuk segala sesuatu Tuhan bilang ada waktunya. Berikutnya mengenai pengharapan ini, menaruh harap pada Tuhan, adalah yang B. Orang yang menaruh percaya kepada Tuhan memerlukan keberanian. Orang yang menaruh percaya kepada Tuhan memerlukan keberanian, saudara. Di dalam Keluaran 14 ayat 10 sampai 15 di sana katakan, ketika diketahui bahwa Firaun dan pasukannya mengejar bangsa Israel yang telah keluar dari Mesir, maka sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Perhatikan ya, saudara. Musa bilang begini, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Dalam hal ini Musa mengajak orang Israel, saudaraku, untuk berani menaruh percaya kepada Tuhan. Ya, kata jangan takut di ayat tersebut, ya, artinya adalah beranilah. Beranilah. Dan kata diam di sana bukan berarti tidak melakukan apa-apa, takut dan tidak melakukan apa-apa, tapi artinya adalah menaruh percaya sepenuhnya pada pembelaan Tuhan. Kata diam di sana berarti menaruh percaya sepenuhnya pada pembelaan
Tuhan. Di situ katakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, diam di sana bukan berarti ketakutan terus gak bisa buat apa-apa, bukan. Tetapi sudah karena saudara itu percaya sepenuhnya kepada pembelaan Tuhan. Berani yang dimaksud adalah berani karena punya pengalaman dengan Tuhan, saudaraku. Di masa-masa yang lalu, saudara pasti makanya kerjakan bagian kita. Dan saudara akan memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Dan saudara akhirnya tidak lagi ragu untuk menaruh harapan saudara kepada Tuhan. Kenapa? Karena saudara pernah mengalaminya. Itu dia, saudara. Ya, jadi melalui firman Tuhan hari ini saya mendorong untuk setiap kita, jangan lagi engkau ragu-ragu untuk mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita hanya pada Tuhan. Andalkan Tuhan, taruh harapanmu setinggi-tinggi kepada Tuhan. Dan ketahuilah, di dalam kita menaruh harapan kepada Tuhan, harapan itu harus diuji, saudaraku. Trust kita kepada Tuhan itu harus mengalami ujian. Ya. Dan yang berikutnya, bukan hanya mengalami ujian, yang berikutnya adalah memerlukan keberanian. Memerlukan keberanian untuk melangkah, untuk mengambil keputusan, untuk berani melangkah, mengikuti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kadang-kadang pada saat kita berdoa dan kita percaya menaruh harapan kepada Tuhan, dan Tuhan katakan A, lalu kita nggak berani melangkah, kita nggak berani mengikutinya, sudah. Akhirnya tertunda lagi, saudara. Jadi pada saat saudara mengandalkan Tuhan, saudara menaruh harapan kepada Tuhan, dan Tuhan suruh lakukan ini, ya, baik secara pribadi engkau mendengar secara audible, mungkin di dalam kesan, dalam kehidupan, di dalam hatimu, ataupun lewat mimpi, ataupun lewat pemimpin rohanimu, ataupun mungkin lewat istrimu, lewat suamimu. Tuhan bisa berkarya macam-macam untuk mengatakan sesuatu kepadamu, dan saat engkau sudah mendengarnya dan engkau tidak berani melangkah, ya akhirnya lewat deh. Maka diperlukan keberanian. Keberanian dalam kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Trust kita kepada Tuhan. Saudara, 1 Samuel 17 ayat 37 katakan, mencatat Daud beri kesaksian kepada Saul, saudara, bahwa ia berani menantang Goliat karena ia punya pengalaman. Yang tadi saya katakan, kenapa seorang menjadi berani? Ya, berani untuk menghadapi berbagai hal yang perlu dihadapi dalam kehidupan. Kenapa? Ya karena dia pernah mengalami menghadapi sesuatu bersama dengan Tuhan. Contohnya seperti Daud, saudara. Contohnya seperti Daud pada saat dia bersaksi kepada Saul, dia ceritakan bagaimana kenapa kok dia berani melawan Goliat. Ya karena dia tahu betul pada saat dia melindungi kawanan domba yang digembalakannya, dia bukan hanya melawan anjing atau binatang-binatang kecil, tapi dia melawan singa, dia melawan beruang, dan dana pertolongan Tuhan dia berhasil mengalahkan. Nah, itu pengalaman dia. Mengapa dia berani? Ya. Ia berani menantang Goliat karena ia punya pengalaman mengalahkan cakar singa dan cakar beruang. Daud berani menaruh harapannya kepada Tuhan sebagaimana Tuhan telah menyertainya mengalahkan singa dan beruang, saudara. Maka ia percaya bahwa Tuhan juga yang menyertai dia untuk menghadapi Goliat. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kamu? Iya, kamu. Yohanes pasal 2 ayat 3-5 mencatat, ketika Maria mengetahui terjadi kekurangan anggur pada pesta perkawinan di Kana, Maria menaruh harapannya kepada Yesus. Maria berani menyuruh para pelayan untuk melakukan apa yang Yesus perintahkan. Mengapa Maria sangat yakin Yesus bisa melakukan mujizat? Karena Maria punya pengalaman bersama Yesus. Sejak Yesus masih seorang anak kecil sampai dengan hari itu, banyak pengalaman mujizat yang Maria simpan di dalam hati, saudara. Sebagai penutup, Amsal 3
ayat 5-6 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari andalkan Tuhan dan menaruh harapan kita atau trust kita hanya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, supaya kita menjadi orang percaya yang mengalami berkat seperti pohon yang ditanam di tepi air. Saya berdoa untuk setiap kita. Roh Kudus kiranya menolong setiap kita, untuk kita mulai saat ini mengambil keputusan yang benar, hanya mengandalkan Tuhan, hanya menaruh harapan percaya kita kepada Tuhan, dengan pemikiran bahwa pengharapan kita kepada Tuhan itu harus mengalami ujian. Pengharapan kita kepada Tuhan itu harus memiliki keberanian. Maka segala hal yang Tuhan janjikan, yang Dia sudah rancangkan bagi kita, itu pasti terjadi. Kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada waktunya, dan buahnya berlebat menjadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa, saudara, Bapa di dalam surga, hamba percaya Tuhan, ibadah kami hari ini menjadi ibadah yang luar biasa, menjadi ibadah terobosan bagi kami, agar kami sungguh-sungguh menjadi anak-Mu, menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga dapat menginspirasi banyak orang bahwa kami hanya mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, dalam kami menghadapi kehidupan kami sehari-hari. Kami hanya mengandalkan Tuhan, dan kami hanya menaruh harapan kami, percaya kami hanya pada Tuhan saja. Karena kami tahu Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang menepati janji-Mu, Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Semua yang sudah Kau firmankan itu pasti terjadi pada kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, dan kami tahu bahwa firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, akan menjalankan tujuan dan maksud Tuhan sampai terjadi dalam kehidupan kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada ibadah kita hari ini. Dan biarlah kita sungguh-sungguh merenungkan kembali firman Tuhan ini. Saudara bisa ulang-ulang juga tidak apa-apa kan ya, di tayangan YouTube ini. Saudara bisa ulang-ulang, saudara bisa renungkan apabila saudara belum mengerti akan firman yang sudah kita dengar. Ya, oke, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama akan berdoa kembali. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Kau sudah menyertai ibadah kami hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau terus berperkara atas kami, untuk kami menjadi semakin seperti Engkau, untuk kami menjadi serupa Kristus, sehingga nama Tuhan semakin ditinggikan, dipermuliakan bagi kerajaan sorga, dan semakin banyak orang mengenal nama-Mu, semakin banyak orang mendengar kabar baik, kabar sukacita, sehingga semakin banyak orang pula yang dimenangkan bagi kerajaan sorga. Bapa, saat ini kami berdoa, tetap berdoa Tuhan bagi pemerintahan di mana kami ada, yaitu bangsa Indonesia ini. Kami berdoa dari mulai pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah, Engkau memberkati Tuhan. Kalau Engkau sudah mengizinkan mereka menjadi pemerintah, duduk dalam pemerintahan, kami percaya itu juga atas seizin-Mu Tuhan, dan berkat Tuhan tercurah atas mereka. Berikan kepada mereka hikmat, berikan mereka kemampuan, pewahyuan Tuhan, berikan mereka roh yang takut akan Tuhan, sehingga setiap keputusan yang diambil, yang diberikan, yang diputuskan, itu sudah melewati kedaulatan Tuhan saja. Engkau berperkara Tuhan ke seluruh pemerintahan kami, dimanapun berada, dari jajaran yang teratas sampai yang terendah. Tuhan berikan roh yang takut akan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk jajaran para menteri, juga para staf ahli
ahli dan semua yang terlibat dalam pemerintahan, berkat-Mu tercurah atas mereka semua, sehingga Indonesia bisa keluar dari permasalahan, bisa menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang menginspirasi bangsa-bangsa lain, menuju bangsa maju, negara yang maju, yang memiliki kesenjangan sosial yang semakin sempit, yang memiliki generasi-generasi atau kalangan-kalangan menengah yang semakin banyak, sehingga bangsa ini boleh semakin maju, nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Kami percaya Bapa, Engkau ada bagi bangsa ini, Engkau punya rencana yang besar dan pasti tergenapi. Indonesia bagi kemuliaan Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap aparat keamanan, polisi dan TNI. Tuhan, biar sinergitas mereka boleh semakin solid untuk menjaga bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Terpujilah nama Tuhan, dan kami membawa setiap jemaat-Mu, mereka yang sedang sakit, terganggu kesehatan saat ini. Kami berdoa oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus, segala sakit penyakit sudah disembuhkan, sudah diselesaikan semuanya. Dalam nama Yesus, sembuh semuanya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dan saat ini kami berdoa Tuhan buat semua permasalahan problematika yang dialami oleh anak-anak-Mu Tuhan sendiri, yang akan berikan kemampuan kepada setiap kami. Firman sudah diberitakan, dan biarlah Tuhan kami boleh menjadi pelaku firman, kami boleh menganggap itu semua sebagai ujian, dan kami bisa melaluinya dengan tetap mengandalkan dan berharap hanya pada Tuhan, dan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sekarang kami akan menyelesaikan ibadah kami. Tuhan, kami percaya Engkau akan menyertai dalam seminggu ke depan nantinya Tuhan. Penyertaan-Mu nyata bagi setiap kami. Angkatlah hatimu, angkatlah tanganmu di hadapan Dia, dan pandanglah kepada Dia. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih setia, kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus yang bukan saja menghibur-Mu, tetapi juga memampukan-Mu melakukan firman-Nya dan menjadi pribadi-pribadi yang menginspirasi, menjadi dampak dan memberikan buah bagi banyak orang, akan nyata mulai saat ini sampai Dia datang kedua kalinya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur mengakhiri ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi. Shalom.